Oke ya, selamat pagi, selamat siang semua. Kita ketemu lagi ya di hari ini. Nah, masih lanjut dari yang kemarin yang belajar mengenai soal UN ya. Kemarin kan baru soal UN-nya nomor 1 sampai 5. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6 ya, biar ingat lagi, biar sebagai bahan pelajaran untuk TO minggu depan. Nah, sekarang kita lihat di soal ini. Ini mengenai jumlah pekerja ya yang mengerjakan suatu proyek dengan jumlah hari yang dibutuhkan. Nah, kalau ada pekerja sama hari itu perbandingannya terbalik. Artinya semakin banyak pekerjanya, maka jumlah harinya semakin sedikit. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini ya, rumusnya adalah kalau misalnya ada ini kan dia bilang seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaan selama 49 hari ya dengan 64 pekerja. Jadi 49 hari dengan 64 pekerja. Nah, terus habis itu karena suatu hal pekerjaan itu harus selesai dalam 28 hari. Berarti dia pengen dipercepat. Ya kan? Pengen selesainya cuma 28 hari. Nah, berarti kalau misalnya ada suatu proyek ya di mana ada jumlah hari dan jumlah pekerja, berarti kalau pengen proyeknya cepat selesai berarti kan pekerjaannya harus lebih banyak. Nah, berarti kalau ada soal seperti ini yang hubungannya sama hari sama pekerja, rumusnya itu adalah jumlah pekerja satu ya untuk yang pertama per jumlah pekerja yang kedua itu sama dengan jumlah hari, tapi harinya itu dibalik ya. Jadi yang kedua per jumlah hari untuk yang kondisi yang pertama gitu. Nah, jadi kalau yang saya awal nih, kan awalnya 49 hari 64 pekerja. Berarti jumlah pekerjanya tuh awalnya 64. Nah, terus habis itu mau dicepetin kan. Jadi kita nggak tahu jumlah pekerjanya yang harus sekarang harusnya berapa, kita misalin X. Nah, jumlah hari yang kedua itu berarti jumlah hari pada kondisi yang kedua. Berarti yang kondisi kedua itu adalah dia mau selesai dalam waktu 28 hari. Ya kan? Nah, jumlah hari yang pertama adalah 49. Berarti kita tulis 49 di sini. Jadi dibalik ya. Jadi jumlah pekerja 1 per jumlah pekerja 2 itu bukan perbandingannya bukan jumlah hari 1 dibanding jumlah hari 2, tapi jumlah hari yang kondisi kedua per jumlah hari yang kondisi pertama. Nah, ini tinggal nyari yang jumlah pekerja yang kedua harusnya berapa orang. Berarti kita tinggal hitung, kita kali silang, berarti 49 kali 64 dibagi 28 gitu. Nah, ini kan sama-sama bisa dibagi 4 ya. 28 bisa dibagi 4 yaitu 7. Terus 64 bisa dibagi 4 yaitu 16. Terus bisa dicoret lagi nih 7 sama 49. Ya kan? 49 bagi 7 kan adalah 7. Nah, berarti jumlah pekerja yang seharusnya adalah 7 kali 16. Kita kali itu 16 kali 7. 112. Nah, kita tulis 112. Gitu. Nah, ini jangan langsung kalian jawab nih jawabannya 112. Karena yang ditanya bukan berapakah jumlah pekerja yang harus ada ya untuk kondisi yang kedua, tapi yang ditanya di soal adalah banyak pekerja yang harus ditambah. Berarti kan awalnya itu kan 64. Terus sekarang jadi total orangnya jadi 112. Berarti kita harus kurang dulu ya dari yang hasil pekerja yang kedua kurang yang jumlah pekerja yang pertama. Kita kurang. 12 kurang 4, 8, 11, 10 kurang 6, 4. Jadi yang ditambah bukan 112 pekerja. Kalau yang ditanya berapakah pekerja yang sekarang, jawabannya benar 112. Tapi kalau yang ditanya berapakah yang harus ditambah, berarti dikurang dulu. Berarti jawabannya yang ini adalah 48. Nah, model soal kayak gini ya sering ada di di UN. Jadi diperhatikan tentang jumlah hari dan jumlah pekerja gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Hah?
Nggak apa-apa, nggak usah pakai cara, kan langsung aja. Iya, iya. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Ya udah, berarti kita lanjut ya. Ini kemarin yang lanjutan soal nomor 6 ya, soal latihan UN. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Nah, kita lihat soal nomor 7. Ini mengenai perbandingan. Nah, kita lihat ini perbandingan. Ada di sini, kita lihat di sini ada perbandingan antara huruf A, huruf I, dan huruf R. Nah ya, kita lihat dulu. Pertama kan dia bilang A itu sama dengan 2/3I. Terus I itu sama dengan 2/5R. Nah, kita tulis dulu si A kita bandingkan dengan I, bandingkan dengan R. Gitu ya. Nah, karena ini yang paling sering keluar adalah I, berarti kita I-nya itu kita tetap biarin aja. Kita tulis I. Ya, nah A-nya kita ganti, A-nya itu kita ganti jadi 2/3I. Karena dia bilang A itu sama dengan 2/3I. Nah, R-nya gimana? Nah, kita lihat dulu di sini. Kalau I sama dengan 2/5R, berarti R sama dengan berapa I? Tinggal dibalik aja, ditukar. Jadi kalau I sama dengan 2/5R, berarti kalau R sama dengan 5/2I. Nah, kita ganti juga lagi di sini. Jadi R-nya diganti jadi 5/2I. Nah, karena ini semua udah jadi I semua, berarti I-nya bisa dicoret. Caranya gitu. Nah, berarti di sini angka 1 ya. Kalau nggak ada. Nah, berarti gini. Nah, sekarang perbandingannya gimana? Berarti kan ini angkanya itu adalah 2/3 banding 1 banding 5/2. Supaya angka pernya hilang, kita kali dulu yang angka yang bawah. Ini ada angka 3 kan, sama angka 2. Berarti semuanya kita kali dengan 3 kali 2, yaitu 6. Gitu. Nah, sekarang kita kali satu-satu. Jadi misalnya pertama, 2/3 kita kali 6. 3-nya coret sama 6. 2 ya, 2 kali 2 berarti 4. Kita tulis 4 di sini. Terus selanjutnya 1 kita kali 6. 1 kali 6 berarti kan 6. Ya udah, tinggal tulis 6. Terus yang ketiga adalah 5/2 kali 6. Berarti 5/2 dikali 6. Ini coret, 6 sama bagi 2, 3. 3 kali 5 adalah 15. Jadi perbandingannya 4 banding 6 banding 15. Ada nggak tuh di option? 4 banding 6 banding 16. A, B, C, apa D? Iya, ada. Yaitu yang C. Iya. Gitu caranya ya. Jadi tinggal yang huruf yang paling sering keluar jadi tetap ya, jadi angka 1. Huruf yang lain tinggal ngikutin. Kalau A sama dengan 2/3I, taruh di sini 2/3I. Kalau I sama dengan 2/5R, ganti dulu jadi R sama dengan berapa. Nah, kalau udah baru nanti tinggal disamakan ya, tinggal dikali gitu. Ada yang mau ditanya nggak soal nomor 7? Nggak ada. Oke ya. Berarti kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini ada tentang denah ya, tentang denah dan skala. Seorang pemborong akan membangun kantor. Jadi ini ukuran aslinya adalah 25 meter kali 20. Ternyata pas digambar itu di dalam kertas ukuran 10 kali 8 gitu. Terus yang ditanya skala yang digunakan pada kertas, pada denahnya itu adalah berapa. Ini tinggal, kalau ini kan skala pasti ya, dia bilang nggak, bukan skala yang mungkin, tapi skala yang pada di kertas itu berapa. Langsung aja kamu tinggal bandingin ya. Caranya bandingkan angka yang di kertas dengan angka asli gitu. Jadi kalau angka di kertas itu bisa kalian pakai, bisa 25 banding 10 cm ya, aslinya 25, angka yang di kertas 10, atau bisa yang 20 sama 8. Ya, terserah, hasilnya pasti sama. Nah, misalnya Miss pakai yang 25 sama 10, berarti angka yang di kertas itu kan adalah 10 cm. Kita tulis dulu 10 cm. Angka yang asli adalah yang 25 meter. Nah, ini nggak bisa dibandingin dulu karena satunya senti, satunya atasnya senti, bawahnya meter. Berarti yang meter kita ganti dulu ke dalam senti.
ya. Kalau meter ke senti tinggal dikali 100. Berarti 10 per 10 cm per 25 kali 100, ya udah tambahin aja 0. Nah, kalau dua-duanya ada senti, ini boleh dibandingin. Tinggal kita bandingin, ini 0, ada 0 di atas, 0 di bawah coret. Berarti perbandingannya 1 per 250, atau skalanya adalah 1 dibanding 250. Ada nggak 1 banding 250? A, B, C, D. Yaitu yang D ya. Nah, betul. Cuma gitu caranya. Yang penting diingat pas dibandingin satuannya harus sama. Jadi kalau meter ganti dulu ke senti ya. Atau senti dulu boleh diganti ke meter, terserah. Yang penting atas dan bawah satuannya harus sama gitu. Oke, ini soal nomor 8. Ada yang mau ditanya? Sebelum kita lanjut, nggak ada ya, kita lanjut. Oke, nah ini kita lihat soal nomor 9 mengenai suku ya, suku banyak. Kita lihat, nah diketahui rumus suku n suatu barisan, udah ketahuan nih rumusnya. UN sama dengan 10n plus 3. Yang ditanya hasil penjumlahan nilai suku kedua-dua dan suku kedua-4. Ya udah, ini tinggal ngikutin pakai rumus ini. Kan dari kasih tahu rumus UN ini 10n plus 3. Kita cari dulu U ke 22. Berarti tinggal menggantikan angka 22, tinggal menggantikan N yang ada di sini. Jadi kayak 10 dikali 22, nanti ditambah 3. Baru kita hitung. 10 kali 22 kan 220. 220 tambah 3 berarti sama dengan 223. Ini baru U22. Dia minta lagi ditambahnya sama dengan suku yang ke 24. Berarti kita bikin lagi yang U24. Itu berarti tadinya 10n, ini kan rumusnya yang ini ya, yang 10n plus 3, berarti sama juga 10 kali, nah arti n ini bukan 22 ya, sekarang diganti jadi 24. Tapi plus 3-nya sama, berarti 240 plus 3. Berarti kan 243. Terus dia mintanya dijumlah apa dikurang, misalnya soalnya gitu kan, ternyata yang di sini mintanya cuma dijumlah, ya udah ini tinggal ditambah aja. 223 yang ini ditambah dengan 243. Berarti 3 tambah 3, 6. 2 tambah 4, 6. 2 tambah 2, 4. Berarti hasil penjumlahannya langsung 466. Ada nggak jawabannya? Yaitu yang B ya. Nah, jadi kalau ada soal suku banyak, tinggal dilihat aja sukunya itu apa. Biasanya soalnya rumusnya udah ada di atasnya gitu. Oke, nomor 9 ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada ya, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini adalah mengenai soal bunga bank ya. Jadi, kita lihat awal tabungan awal, ya, kita tulis dulu di sini. Tabungan awal, dia bilang tabungan awalnya adalah 800.000. Ya. Terus suku bunganya, persen bunga, itu dia bilang 16%. Untuk setahun. 1 tahun. Nah, sekarang misalnya kalau 1 tahun berarti berapa bulan? Iya, 12. Nah, ini dulu ya, dilihat. Nah, terus dia bilang pas diambil nih tabungannya, kita nggak tahu dia ngambilnya setelah berapa bulan. Tabungannya itu jadi harga jumlahnya jadi 992.000. Nah, yang ditanya berapakah si Ani menabung sebelum dia ambil tabungannya. Berarti pas dilihat jumlah tabungan akhir, ya, tabungan akhirnya itu adalah 992.000. Nah, berarti kita cari dulu total bunganya, jumlah bunga ya. Jumlah bunganya dia itu berarti pertambahan dari awal ke akhir. Ya tinggal dikurang aja tabungan akhir dikurang si tabungan awal. Berarti 992.000 kita kurang dengan 800.000. Jadi kenapa? Karena rumusnya itu kan yang ada cuma dari jumlah bunga. Berarti ini 0,0029, 192.000 ya. Jadi bunganya dia
Ya, pertambahan yang dia dapat dari menabung itu adalah 192.000. Nah, jumlah bunga itu rumusnya adalah ya jumlah bulan X. Kalau dia per tahun berarti kan 1 tahun itu 12 bulan. Jadi X per 12 dikali tabungan awal ya, terus sama dikali persen bunga. Nah, itu adalah rumus dari jumlah bunga. Berarti kalau jumlah bunganya 192.000, berarti kita bisa tulis kayak gini. Nah, berarti ini jumlah bunganya kita bisa tulis 192.000 ya, kita tulis. Nah, gini. Nah, kan total bulannya kan yang justru ini cari ya, si X itu total bulan. Ini jumlah bulan. Nah, kita nggak tahu berarti kita tulis X karena dia nabungnya per tahun, bunganya per tahun yaitu 12 bulan, berarti kita tulis X per 12. Nah, tabungan awalnya dia bukan yang akhir ya, yaitu yang ini. Yang 800.000. Berarti kita tulis 800.000. Terus dikali dengan persen bunga. Nah, persen bunganya adalah 16%. Berarti kita tulis 16% itu artinya 16 per 100. Nah, ini yang bisa dicoret nolnya kita coret aja misalnya kanan sama kiri nih. Misalnya ini nolnya 3 kan coret, ini juga 3. Coret, terus di sini ini ada nolnya 2, atas sama bawah, nah ini juga bisa dicoret. Nah, berarti lanjut tinggal bisa kita langsung kerjakan nilai X-nya. Berarti X-nya sama dengan tinggal 12 kali 192. Ya, jadi ini pindah ke sana semua. 12 pindah ke sana, 1 juga pindah ke sana. Kalau 1 kita tulis 1 juga nggak apa-apa. 12 per 1 dibagi dengan si yang ini, 16. Gitu ya. Nah, berarti tinggal dihitung aja. 12 kali 192 bagi 16. Kayaknya 192 bisa dibagi 16 ya. 16 kali 8. Coba kita cek. 16 kali 8. Nggak bisa. Berapa? 12 ya? 192 bagi 16 ya? Nah, ini kita tulis. Ini berarti 12. Oh ya, sorry. Ini ada 8-nya. Masih ada. Nih, Miss tulis sini. 8. Ya. Nah, berarti ini masih ada 8. 8 juga bisa dicoret sama 12. Dibagi 4. 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4. Itu 3 ya. Terus 2 sama 12 bisa dicoret juga. 12 bagi 2, 6. Berarti sisanya tinggal 6 kali 3. 6 kali 3 berapa? 18. Nah, udah dapet tuh. Berarti bulannya, berapakah bulan yang lama Ani menabung adalah si yang 18 bulan. Gitu. Ya, ini mengenai persen bunga. Kayaknya ini pelajaran kelas 8 deh ya. Gitu ya. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Belum ada ya. Ntar tinggal diingat aja rumus dari jumlah bunga. Kita lanjut ke soal nomor 11. Masih bisa satu soal lagi nih. Nah, ini masih mengenai skala juga, tapi dibedakan sama soal yang tadi ya, sebelumnya soal nomor 7, nomor 8. Pak Anto akan membuat denah gedung. Jadi dia ada kertasnya, ukurannya dia punyanya 40 sama 30. Nah, sedangkan ukuran gedungnya itu adalah 32 dan 28. Yang ditanya itu bukan skala yang pasti yang kayak tadi, tapi ada kata-kata ini, skala yang mungkin. Jadi kemungkinan. Nah, kemungkinan. Jadi nggak pas gitu jawabannya, nggak seperti yang tadi. Sebenarnya caranya sama, tapi kita harus cek dua-duanya. Yaitu pertama kita cek yang 40 sama 32. Jadi kan kalau depan sama depan, belakang sama belakang ya. Panjang sama panjang, lebar sama lebar gitu. Nah, misalnya pertama 40 cm kita banding dengan 32 meter dulu. Nah, nanti si yang 32 meter kita jadikan ke senti, yaitu 3.200 kan dikali 100 gitu. Nah, baru boleh dicoret kan. Ya, 40 bagi 3, ini nolnya coret. 4 sama 32, 4 dibagi 4 1, 32 bagi 4 8.
Jadi yang pertama itu kemungkinannya bisa 1/80 kemungkinan skalanya. Ya, kemungkinan kecil skalanya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah 30 cm dan 80 meter. Kita tulis 30 cm. 30 cm dan 80 meter. Nah, ini angkanya kayaknya nggak pas kayak yang pertama ya, nggak apa-apa. Kita kali per 80 terus gitu. Nih, gini. Ya, jadi perbandingannya 3 banding 800. Nah, 3 banding 800 kalau kita hitung, nanti kamu bisa cek di kalkulator adalah 1/93,33 sekian gitu. Ya, jadi angka yang skala keduanya emang nggak pas. Nah, ini berarti gini. Di sini ada 1/80 sama 1/93. Jadi kamu harus mencari skalanya yang lebih kecil dari ini. Gitu. Di optionnya lebih kecil itu artinya yang per bawahnya itu ya. Yang per bawahnya itu angkanya lebih besar. Jadi contoh nih. Kalau yang pertama 1/25 itu nggak bisa. Karena ini 1/80 sama 1/93. Berarti skala yang ini lebih besar. Nggak mungkin kalau skala yang lebih besar berarti nggak muat di kertas. Berarti nomor A itu nggak bisa. Terus kayak yang B kan 1/40. Ini 1/80, 1/93 itu juga nggak bisa. Ya, dua-duanya harus angka yang bawahnya lebih besar dari si yang skala ini. Ini nggak bisa juga. Sama hal yang C juga nggak bisa. Karena ini 1/50. Ini 1/80, 1/93 nggak bisa juga. Nah, gitu ya. Karena yang harus dicari itu yang angka bawahnya itu yang lebih besar. Artinya skalanya lebih kecil. Nah, kalau ini 1/100 bisa. Karena dia lebih, angka di bawahnya itu yang 100-nya lebih besar dari 80 dan lebih besar dari 93. Berarti nanti muat gitu loh di kertas yang mau dia tulis gambar. Berarti jawabannya skala yang mungkin digunakan adalah yang 1/100 gitu ya. Ini kalau soalnya itu bukan skala yang pas kayak yang tadi sebelumnya. Kayak yang sebelumnya tadi kan tulisannya skala yang digunakan adalah berapa. Nah, itu bisa kamu hitung langsung. Kalau ini, kalau yang di sini tulisannya ada kata mungkin. Nah, cara ngerjainnya seperti ini gitu. Nggak ada, hari ini nggak ada PR. Jadi kalian belajar aja dari yang sebelumnya ya. Oke. Iya, tetap direkam, ntar Miss kasih video gitu. Cuma nggak ada tugas aja ya. Nggak boleh pakai kalkulator. Ya, nggak boleh pakai kalkulator gitu. Ya, oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Nggak boleh, iya. Adanya ntar disediain kertas coretan aja ya. Gitu. Oke? Ya, nanti tryout aja. Nanti kan kalau misalnya udah selesai tryout kita bahas juga jawaban soal tryoutnya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya sebelum Miss akhiri? Bentar ya, Miss absen dulu. Oke, berarti sampai di sini dulu. Nanti hari ini berarti nggak ada tugas karena kan minggu depan kalian tryout ya yang SMP. Kan minggu ini yang SMA. Oke. Jadi nanti kalian pelajari aja dari soal-soal yang Miss kerjain. Kayak masih karya apa sih kalian mulainya? Selasa ya? Oh, Senin. Oh, hari Rabu mulainya. Oh, ya udah. Oke. Kalau misalnya kita masih ada sempat lagi, misalnya Senin belum tryout, berarti masih bisa bahas lagi soalnya gitu ya. Jadi hari ini nggak ada tugas, jadi tapi ntar share videonya. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semua. Yuk.